Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi, jumpa kembali dalam acara kita yaitu pendalaman Alkitab. Pada perjumpaan kita kali ini, saudaraku, saya mengajak saudara untuk kembali melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu secara berturut-turut. Ini bagian ketiga tentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di masa kini. Ya, seringkali hal ini kurang kita perhatikan. Nah, untuk itu coba kita akan siapkan hati kita, tentu Alkitab kita, dan kita akan pelajari bersama-sama beberapa kebenaran Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk belajar bersama-sama dan mampu menyerap setiap kebenaran yang kami pelajari dan kami dapat menerapkan apa yang Kau mau agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itulah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Kau pakai dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya waktu kami ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, pekerjaan Tuhan Yesus sekarang yang dimaksudkan sini dimulai saat beliau naik ke sorga, masih ingat itu? Dan diakhiri nanti pada saat dia datang kembali ke dunia ini. Saudaraku, ini hal yang menarik untuk kita pelajari. Ya, apa saja yang dia lakukan dari saat dia naik sampai sekarang ini. Dan dia belum datang kembali. Nah, hal-hal ini yang seringkali tidak kita perhatikan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pelayanan Tuhan Yesus di sorga kepada umatnya. Apa sih pelayanan Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang percaya? Yang pertama, mendiami dan memberikan kuasa. Ini menarik ya. Jadi secara fisik memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Jadi suasana pelayanan beliau dulu di Yerusalem atau di tanah Yudea, Galilea dan sekitarnya itu tidak seperti sekarang ini. Ya, dulu dalam bentuk wujud nyata, fisik, sekarang roh. Nah, ini menarik. Jadi Tuhan Yesus seandainya masih seperti dulu dalam pelayanannya ketika datang ke dunia ini, kalau dia ada di Semarang, berarti di Jakarta dia tidak ada. Tapi sekarang, karena dia adalah roh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada serempak, ada di mana saja. Karena Allah itu maha hadir. Nah, ini yang pertama kita lihat. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus kepada umatnya, yaitu mendiami dan memberikan kuasa. Nah, kita lihat beberapa ayat. Pertama dulu saya akan ajak teman-teman melihat Filipi 4 ayat 13. Ini pernyataan Paulus ya kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perhatikan kata dia. Dia di sini adalah kata ganti yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus memiliki keyakinan itu. Jadi artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kata memberi kekuatan ditulis dalam bentuk waktu kala kini atau bentuk present tense. Artinya sebuah tindakan yang berkelanjutan terus menerus. Artinya kalau saya terjemahkan, aku bisa terus melakukan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus menguatkan aku. Sehingga apapun tantangan, apapun kesulitan, Paulus memiliki keyakinan aku bisa melakukan. Karena apa? Tuhan Yesus melakukannya untuk aku sehingga aku kuat. Puji Tuhan. Yang kedua, Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, perhatikan ungkapan dalam ayat ini, yaitu kata pencobaan dalam ayat 18. Kata pencobaan dari kata Yunani peirazo. Peirazo ini memiliki konotasi menggoda dengan suatu pandangan menuju kehancuran. Artinya si jahat, si iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus di Kalvari. Tetapi Allah membalikkan ini justru menjadi kemenangan besar penebusan. Puji Tuhan. Tadi kita membaca, ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan umatnya yang lemah. Artinya apa? Artinya kuasa dalam pencobaan ada bagi kita karena dia menolong kita. Tuhan Yesus menolong mereka yang dicobai. Si penerima surat ini pasti amat tergoda untuk kembali kepada Yudaisme atau Yudaisme, tetapi mereka didorong untuk tidak melakukan hal itu. Kita pahami Bapak Ibu Saudaraku, surat Ibrani ditulis oleh karena ada upaya pengajar-pengajar sesat untuk membawa orang-orang Kristen yang dari latar belakang agama Yahudi yang sudah menjadi Kristen kembali ke cara-cara agama Yahudi. Nah, tetapi Tuhan Yesus menolong mereka saat mereka dicobai. Mereka diberitahu bahwa imam besar mereka dalam segenap kemegahan surgawi, yaitu Yesus, berada di hadirat Allah dengan menjadi pengantara bagi mereka. Bahkan yang lebih memberi dorongan adalah pengetahuan bahwa ia, Yesus, pernah dicobai seperti kita. Tingkat kepercayaan kita kepada fakta kenyataan ini akan menjadi tingkat iman kita. Kalau Yesus pernah datang menjadi manusia dan dia menang, sepantasnya lah kita juga sama. Karena kita punya imam besar yang bernama Yesus. Nah, kita lanjut Roma pasal 8 ayat 9 sampai 12. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 12. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah saudaraku, ayat ini cukup padat dan maknanya sangat dalam. Mari kita coba telusuri ayat yang kita baca ini. Nah saudaraku, Roh Kudus memerdekakan kita dari apa? Dari belenggu dosa dan kematian. Nah Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan Roh Kudus yang menghasilkan damai sejahtera sejati. Kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Puji Tuhan. Jadi pengajaran ini sangat-sangat penting. Karena hal itu adalah pengajaran yang sangat-sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar, seturut selaras dengan kehendaknya, dengan mengutus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah dengan demikian, kebenaran terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah. Nah saudaraku, apa kemudian yang menjadi tanggung jawab kita? Hidup sesuai, hidup selaras dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Maka hidup kita tidak boleh lagi menyerah terhadap godaan-godaan dosa.
Memang ada keinginan, kita punya pikiran kan, tapi jangan kita terjebak. Ya, mari kita menjaga kesucian hidup kita ini. Kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa. Maka kita harus memelihara persekutuan hubungan yang intim, yang akrab dengan Dia. Memanggil Dia dengan mesra. Ya Aba, ya Bapa. Bila kita, saudaraku, sungguh-sungguh Roh Kudus sudah memerdekakan kita, ya maka kita akan aktif melawan dosa. Saya begitu yakin. Kalau kita punya keyakinan ini. Menyalibkan sifat dosa itu adalah suatu tindakan aktif. Bersekutulah dengan Allah lewat merenungkan firman-firman yang kita baca dalam Alkitab dan berdoa. Kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Maka apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak boleh bimbang, khawatir, cemas, takut bahwa kitalah pewaris segala janji Allah. Untuk itu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, pelayanan Yesus ya terhadap umatnya. Mati di dalam dosanya dan hidup dalam Allah. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang tetap menganggap diri mereka mati terhadap dosa, tidak berdosa. Janganlah kita menjadikan perintah ini sebagai sesuatu yang lebih rumit, lebih pelik, atau juga mistis. Jadi kalau kita diajak berdosa ya dengan teman-teman, kita harus menjawab, oh dari segi dosa seperti itu aku adalah orang mati. Dulu memang saya bisa, tapi sekarang sudah tidak karena saya sudah mati. Jadi Paulus tidak mengajar bahwa kita tidak berdosa lagi. Kita masih punya potensi untuk berdosa. Paulus mengajar bahwa kita berada di dalam perjuangan dengan dosa. Dan dalam ayat yang kita baca ini dia membicarakan perjuangan-perjuangan itu. Permulaan dari perjuangan kita terletak pada sifat kita terhadap diri kita sendiri. Dengan sikap yang benar terhadap diri kita sendiri, kita dapat menang dalam pergumulan kita dengan dosa. Ya benar, kita diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Ini benar, baik kalau diinsapinya maupun kalau tidak diinsapinya, tidak disadari. Tapi kalau tidak diinsapi, diimani, maka tidak dapat dialami dalam hidup ini. Pandangan ini terhadap diri kita sendiri adalah langkah pertama. Sebuah langkah yang sangat-sangat penting kepada jalan ketaatan yang kita hadapi ke depan. Nah perhatikan ayat tadi, kata dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus merupakan anak kalimat ini merujuk kepada posisi kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dipandang Allah sebagai orang yang sudah mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita dipandang Allah sebagai orang yang ikut di dalam kebangkitan Kristus. Hidup Kristus adalah hidup kita, hidup saudara dan saya. Jikalau kita menerima apa yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 11, maka sikap yang layak adalah menolak dosa dan tidak tunduk kepada kuasa dosa. Ya, memang kita masih mempunyai tubuh yang fana, di mana dosa itu berkesempatan untuk menyerang saudara dan saya dan dapat berkuasa atas kita. Tetapi kita tidak harus membiarkan dosa itu berkuasa atas kita. Jangan sampai membiarkan dosa itu menguasai kita. Puji Tuhan. Perhatikan ungkapan dalam ayat tadi, sehingga kamu mentaatinya dalam keinginan-keinginannya. Sehingga kamu mentaatinya dalam keinginan-keinginannya. Kalau dosa dibiarkan untuk berkuasa, maka kita akan dibawa
ke sana sini dalam keinginannya. Peringatan ini juga mengingatkan kita akan Roma pasal 1 di mana terjadi kemerosotan keadaan orang-orang yang mentaati dosa, itu digambarkan dalam Roma pasal 1. Saudaraku, jika di dalam Kristus kita sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa? Paulus ingin menegaskan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam keberdosaan, karena kehidupan oleh karena anugerah merupakan fase baru hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai contoh, ikan hidupnya di mana? Di air kan? Bisakah ikan hidup di darat? Bisa, tapi nggak lama dia akan mati. Karena habitatnya di air. Demikian kita. Kita sebagai orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Karena habitat kita bukan di situ. Kita sudah mengalami ya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaan yang sesungguhnya adalah siapa yang memerintah hidup saudara dan saya? Orang percaya memiliki kuasa dalam Kristus untuk memilih. Kita punya power. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya? Menolong kelemahan umatnya. Menolong kelemahan umatnya. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, ayat yang begitu bagus untuk kita pikirkan, kita renungkan. Saudaraku, di Israel, imam besar Israel hidup di dalam istana yang sangat mewah. Jauh dari penderitaan orang-orang biasa. Tetapi imam besar yang kita punya tidak seperti itu. Dikatakan namanya tadi, imam besar kita dia itu dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu bedanya. Jadi dia dulu bekerja sebagai tukang kayu. Dia dulu biasa berkeringat. Ya, dia jalan kaki sedangkan orang-orang besar naik kuda, naik kereta yang mewah. Yesus tidak. Dan dikatakan dia telah dicobai. Perhatikan ayat tadi. Dia telah dicobai. Dia sudah mengalami seluruh kuasa penggodaan. Kita hanya tahu sebagian dari kuasa godaan. Lalu kita jatuh. Tapi dia mengalami seluruhnya. Hanya tidak berbuat dosa. Dia pernah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Luar biasa kan? Imam besar kita luar biasa. Dia sangat-sangat mengerti penderitaan manusia. Bukan hanya teorinya saja, tapi kenyataan. Dan dia sudah mengerti mengenai godaan-godaan yang kita hadapi. Tapi dia tidak pernah jatuh. Inilah imam besar yang diperlukan, yang kita butuhkan. Dia menjadi contoh, pernah dicobai, tapi tidak jatuh dalam dosa. Saudaraku, kemanusiaan Yesus membuat ia dapat mengerti keadaan, mengerti penderitaan, dan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Ia terlebih dahulu menerima penghinaan dan mengalami penderitaan yang jauh melampaui apa yang kita alami. Sehingga ketika ia berperan sebagai imam, maka perannya menjadi sempurna karena dia pernah mengalami. Yesuslah satu-satunya yang mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, ya, dialah pokok keselamatan yang abadi, yang kekal bagi kita yang taat kepada Dia. Puji Tuhan. Yang keempat, meluaskan kasih setia dan anugerah saat ada keperluan. Meluaskan kasih setia dan anugerah saat ada keperluan. Satu ayat ini kita lihat, Ibrani 4 ayat 16. Ayat 15 sudah kita baca tadi ya. Ini kita lihat, kita fokus ke ayat 16 dari Ibrani 4. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Karena Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita yang sudah kita baca tadi dalam Ibrani 4 ayat 15. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tata surgawi karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima.
dan diinginkan oleh Bapa di sorga. Nah, tempat itu disebut, dikatakan ayat tadi, tata kasih karunia. Karena dari tata itu mengalirlah kasih, mengalirlah pertolongan, mengalirlah kemurahan, mengalirlah pengampunan, kuasa rohani, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, buah-buah roh. Dalam hal ini sebenarnya lebih tepat buah roh dan semua yang kita perlukan dari Allah diberikan. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan ialah bahwa Kristus kini merupakan imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia sehingga kita selalu dapat menerima bantuan yang kita perlukan. Puji Tuhan. Yesus adalah imam besar agung kita. Sebagai pengantara, Ia membawa Allah kepada manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut datang di hadapan Allah untuk memohon kemurahannya. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, menjadikan umatnya berubah sebagaimana mereka hidup dalam Dia dan firman-Nya. Menjadikan umatnya berubah sebagaimana mereka hidup dalam Dia dan firman-Nya. Ayatnya banyak, saya tidak perlu saya bacakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Nah, apa kita dapati dari ayat ini? Nanti tolong dibacakan secara pribadi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Inti dalam ayat ini adalah tinggallah di dalam Yesus. Abide in me. Berkali-kali dikata tinggallah, tinggallah, tinggallah. Dari kata Yunani homeno, artinya stay, ya menetap, tidak berpindah-pindah. Artinya jangan lepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Digambarkan bagaikan pokok anggur dengan carang. Jadi kita tidak bisa lepas, ya pokok anggur dengan rantingnya, nggak bisa lepas. Kita menyatu. Itu yang Tuhan mau. Jadi tinggal di dalam Yesus merupakan esensi hidup sebagai murid-murid Yesus. Dan mencakup kesediaan untuk dibersihkan agar bisa menghasilkan buah. Bisa saja hal ini tidak menyenangkan. Sakit ya ketika dibersihkan. Ketika ranting-ranting nggak berguna dipotong-potong, sakit kan? Tapi perlu agar kita semakin berpaut kepada pokok anggur dan menghasilkan ya semakin banyak buah. Berbuah lebat dikatakan. Namun tinggal dalam Yesus tidak terjadi begitu saja. Karena harus ada kemauan keras untuk mengusahakannya. Namun ada sukacita di dalamnya. Sebab itu jangan menyerah. Karena Roh Kudus akan memampukan kita. Gereja dan orang-orang Kristen yang hidup dan berbuah adalah mereka yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ketidakmungkinan manusia ini, saudaraku, justru tersirat suatu janji. Bahwa kuasa Allah niscaya memungkinkan kita menghasilkan buah. Yaitu sikap dan tindakan berdasarkan firman yang menyenangkan hati Allah dan menjadikan penggenapan kehendaknya. Sebagai murid, mari kita pusatkan perhatian pada tindakan iman ini. Menghasilkan buah yang konkret, menghasilkan buah yang nyata. Puji Tuhan. Nah, buah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita. Mulai dari rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, dan bahkan di dunia maya. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya. Saudara, semakin kita diam dalam Kristus, semakin orientasi hidup kita adalah bagi Allah dan sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Ya cukup sampai sini dulu saudaraku. Sampai jumpa lagi minggu mendatang. Kita akan melanjutkan apa saja yang Tuhan Yesus lakukan bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu boleh semakin meyakinkan kami sebagai umat-Mu. Sehingga kami tetap kuat dalam situasi apapun. Dan kami tetap percaya bahwa pengalaman Yesus ketika datang ke dunia menjadi pengalaman hidup kami juga. Karena ada contoh dan bahkan penguatan-penguatan yang boleh Kau berikan bagi kami ketika kami membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih, berkati setiap kekasih kami yang mengikuti kelas ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.